dari kelompok 5. Di sini kami pada hari ini tuh mau wawancara ke salah satu poktan yang ada di Desa Melung, yaitu Poktan Sidomakmur. Ikuti terus keseruan kami. Dadah! Pada awal kegiatan, kami membuka sesi dengan memperkenalkan kelompok, tujuan, dan praktik pemberdayaan masyarakat. Kami menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis, dan Desa Melung menjadi lokasi penerapan program kami. Satu persatu anggota kelompok menyebutkan nama, NIM, dan peran selama kegiatan. Melalui pembukaan ini, kami juga menyampaikan bahwa fokus program adalah membantu kelompok tani Sidomakmur dalam meningkatkan produksi sekaligus memaksimalkan potensi desa. Suasana dalam meningkatkan produksi sekaligus memaksimalkan potensi desa. Suasana pembukaan dibuat santai namun tetap serius agar seluruh anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama mengenai arah program sebelum memasuki tahap observasi dan identifikasi masalah. Selanjutnya, proses identifikasi masalah dan potensi. Setelah sesi pembukaan, kami mulai melakukan identifikasi masalah dan potensi di Desa Melung. Kegiatan dimulai dari diskusi internal kelompok untuk menyamakan gambaran awal mengenai kondisi pertanian di desa serta masalah yang mungkin dihadapi petani. Setelah itu, kami turun langsung ke lapangan untuk observasi dan mendokumentasikan kondisi lahan, irigasi, dan aktivitas budidaya. Kami juga melakukan wawancara ringan dengan petani dan ketua kelompok tani untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai kendala yang mereka alami. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa permasalahan utama, yaitu serangan hama, tikus, dan monyet, keterbatasan air pada lahan terasering, rendahnya penerapan teknologi pertanian modern, serta belum optimalnya pengolahan dan pemasaran kopi lokal. Di sisi lain, desa juga memiliki potensi besar berupa komoditas kopi unggulan, peluang agrowisata, dan tingginya semangat masyarakat untuk berkembang. Berdasarkan temuan tersebut, kami merumuskan inti persoalan dan menetapkan bahwa program pemberdayaan nantinya harus mampu mengatasi kendala produksi sekaligus mengoptimalkan potensi kopi dan wisata desa. Setelah proses identifikasi permasalahan dan potensi desa, kelompok melanjutkan ke tahap penyusunan rencana kegiatan melalui brainstorming untuk menentukan bentuk pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan petani. Dari diskusi tersebut, disepakati 3 jenis pelatihan utama. Yang pertama, pelatihan gerakan pengendalian hama terpadu (PHT) yang diberikan kepada petani padi pada minggu pertama dan kedua di lahan pertanian Desa Melung melalui sosialisasi dan praktik pembuatan serta pemasangan rumah burung hantu RBO untuk menekan serangan tikus. Kedua, pelatihan pengelolaan dan efisiensi air yang dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu kelima kepada petani penggarap sawah tada hujan melalui pembangunan embung mini dan penerapan teknik irigasi alternate wetting and drying (AWD). Ketiga, pelatihan diversifikasi kopi Melung pada minggu keempat hingga minggu keenam yang ditujukan kepada petani kopi, pemuda, dan UMKM melalui pembelajaran pasca panen, pengemasan, branding, hingga pemasaran digital di balai desa dan kopi experience corner. Seluruh rencana kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas petani secara bertahap dan berkelanjutan sesuai permasalahan lapangan dan potensi unggulan Desa Melung. Setelah rencana kegiatan ditetapkan, kelompok melanjutkan ke tahap penyusunan anggaran dan indikator keberhasilan untuk memastikan program dapat dilaksanakan secara realistis dan terukur. Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan setiap kegiatan seperti bahan pembuatan rumah burung hantu, pembangunan embung mini, peralatan, pelatihan kopi, serta kebutuhan pendukung seperti konsumsi, transportasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, ditetapkan indikator keberhasilan untuk masing-masing program, antara lain peningkatan pemahaman petani setelah sosialisasi, penurunan serangan hama setelah pemasangan RBO, efisiensi penggunaan air melalui penerapan AWD, serta meningkatnya kemampuan teknis dan pemasaran produk kopi. Dengan adanya anggaran dan indikator yang jelas, pelaksanaan program menjadi lebih terarah, mudah dipantau, dan mudahkan evaluasi kegiatan nantinya.
praktikum pemberdayaan masyarakat ini seru, tapi minusnya itu narasumbernya susah banget dihubungin. Ketika praktikum turun lapang, kesulitan yang saya hadapi yaitu sulitnya mengatur jadwal antar praktikan untuk mewawancarai ketua kelompok tani. Dan ketua kelompok tani susah dihubungi. Namun hal itu terbayar karena ketika kami turun lapang, pemandangan yang ada di desa Melung sangat cantik. Terima kasih. Untuk kesan pesan praktikum kemarin itu, kesannya dari saya itu praktikumnya asik. Jadi kita tuh belajar merumuskan strategi cara memberdayakan masyarakat. Terus kelompok kami kemarin terdapat sedikit kendala, itu buat nemuin narasumbernya itu agak susah. Terus pesannya itu overall sih sudah bagus. Mana saya ada sedikit saran untuk praktikum tahun depan itu bisa diplottingkan untuk tempat dan narasumbernya agar mudah ditemui. Untuk pesan dan kesan dari praktikum pemberdayaan kali ini adalah untuk kesannya sendiri itu seru ya, karena kita dapat berinteraksi langsung dengan salah satu kelompok tani yang kita pilih. Dan untuk pesannya sendiri mungkin lebih di plotting terlebih dahulu terkait narasumber yang bakal kita masing-masing kelompok itu samperin, karena agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang kita minta itu. Menurut saya praktikumnya cukup seru karena kita bisa belajar gimana sih cara merumuskan program pemberdayaan dari suatu masalah nyata di lapangan.